pesantren tidak eksklusif. Bahkan pesantren yang saya tahu ya, itu cukup terbuka. Dan mereka juga selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang berlangsung ya. Tentu tetap dengan tidak meninggalkan tradisi yang menjadi core value dia. Kalau yang disajikan Trans TV yang melalui production house-nya ini kan dia ada unsur memanipulasi ya. Sisi gejalanya itu untuk kepentingan yang bersifat, ada unsur gimmicknya, ada unsur komersialnya, ada motif untuk menarik perhatian publik atau pemirsa. Ujung-ujungnya kan soal bisnis. Trans TV punya problem teknis ya untuk mengelola isu-isu seperti ini. Sebetulnya kalau dia kemas dengan cara yang lain, itu sesuatu yang asik juga dimunculkan sebagai fenomen. Halo pemirsa, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Sudut Pandang. Topik hari ini adalah soal pemberitaan Trans 7 terkait dengan pesantren, ya, yang kemudian menimbulkan reaksi besar dari para ulama, para santri, gitu ya, intelektual-intelektual yang berbasiskan pesantren juga kemudian ikut bersuara. Mereka mendorong ada boikot terhadap Trans 7. Trans 7 juga sudah mereaksi balik, merespon balik dengan melakukan langsung permintaan maaf. Bahkan keputusannya juga memecat ya kru yang membuat konten soal pesantren yang dinarasikan buruk ya. Nah, tentu di sini kita ingin membicarakan sesuatu yang lain ya, bukan berarti kita ingin melihat apakah Trans 7 benar, apakah kelompok yang anti terhadap Trans 7 benar. Kita tidak akan masuk ke sana, tapi kita ingin melihat secara lebih jernih bagaimana orang mungkin akan banyak yang misleading melihat pesantren karena sudut pandang yang begitu beragam. Karena pesantren juga yang sangat beragam gitu ya, institusi yang menaungi pesantren juga sangat beragam, terdiri dari berbagai macam kelompok dan lain-lain, yang ini tidak bisa dilihat hanya sebagai satu entitas saja. Nah, kita akan membahasnya dengan Buya Tafta. Buya, ini heboh lagi ya, dan yang sekarang sedang marah itu adalah para ulama, santri, karena Trans 7 memberitakan, membangun satu opini gitu ya, bahwa pesantren itu ya kuno, ketinggalan zaman, buruk lah, feodal gitu ya. Ini sesuatu yang kita perlu lihat dari sudut pandang benturan perspektif gitu ya. Benturan cara pandang yang tentu tidak bisa dihindari. Kayak misalnya saya bukanlah santri. Saya nggak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Meskipun teman-teman saya banyak santri. Bahkan kakak adik saya juga adalah santri karena mereka di pesantren gitu ya. Dan saya juga melihat bagaimana mereka sebagai santri gitu ya. Tapi kan saya nggak bisa memberikan pandangan ya, karena saya tidak pernah mengalami langsung ya. Nah, kebetulan dalam konteks ini Buya juga adalah santri gitu ya. Dan tentu memiliki perspektif yang lebih kuat lah dalam membaca benturan perspektif ini, Buya. Karena kalau saya sebagai orang bukan santri melihat pesantren, tentu juga bingung gitu. Ini kok begitu banyak, beragam, dengan standar yang berbeda-beda, dengan model yang berbeda-beda. Meskipun juga kadang-kadang muncul sebersit persepsi bahwa kok mereka ketinggalan dibandingkan sekolah-sekolah modern yang lebih maju begitu ya. Ini bagaimana menempatkan diskurs ini, Bu ya? Ya, pertama supaya kita nggak kemudian membawa opini yang keliru gitu ya. Ya, pertama kita harus kembali ke kasusnya dulu ya, berkaitan dengan apa namanya Trans 7 ya, mempublish ya, mengekspos sebuah gambaran tertentu ya, dengan celakanya ya, disajikan dengan
cara yang berbau sinikal. Bahkan sejumlah orang menganggapnya itu framing untuk mendowngrade, menjelek-jelekan pesantren dan seterusnya. Itulah yang sebetulnya memantik kemarahan komunitas santri, ya. Bukan hanya komunitas santri Lirboyo, ya, tetapi juga banyak pesantren dan tokoh-tokoh santri yang lain memberikan reaksi begitu keras, ya. Nah, jadi dalil ya di dunia pers, ya, bahwa bad news is good news, ya, itu tidak selalu bisa diamalkan, ya. Buktinya Trans TV minta maaf, ya, bahkan melakukan sejumlah tindakan kebijakan, ya, ke dalam, ya, dengan memecat sejumlah krunya dan konon juga memutus hubungan kerjasama dengan PH-nya, ya, production house yang menangani kasus itu, ya kan. Artinya bad news ujungnya bad juga gitu loh, tidak menjadi good news. Itu good buat siapa gitu kan, pertanyaan kritisnya kayak gitu. Nah, itu teknisnya, ya, soal yang lebih teknisnya. Yang kedua, kenapa menimbulkan kemarahan begitu rupa segala macam, ya, selain tadi karena ada unsur dianggap framing, ya, mendowngrade, ya, ada sejumlah kepentingan tertentu di dugaan mereka, ya, menyebut sejumlah kaum salafi lah yang ikut meramaikan di jagat maya, ya, kayak gitu. Ya, pesantren itu adalah sebuah institusi pendidikan yang mempunyai riwayat yang cukup panjang. Dan pesantren adalah sebuah institusi pendidikan yang mempunyai subkulturnya sendiri, ya. Subkulturnya sendiri, terutama pesantren pada umumnya. Tapi penting juga dikemukakan bahwa pesantren itu variannya banyak juga. Tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Tetapi ada subkultur yang khas pada pesantren dengan cirinya masing-masing. Tapi subkulturnya itu kurang lebih hampir sama. Perbedaan itu soal detailnya saja. Jadi misalnya sini semua orang tentang gejala ngesot, ya, ngadepi kiai segala macam, itu kan tidak semua pesantren seperti itu juga. Bahkan pun itu pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya kan. Di sejumlah pesantren nggak ada juga kayak gitu. Tapi kalau itu ada, itu juga punya riwayat yang panjang, ya, karena itu terkait dengan sikap tabaruk namanya, ya, sikap hormat, ya, yang bersifat genuine dari santri terhadap figur kiainya. Dan mengapa gejala itu muncul juga mungkin terkait dengan personality kiai yang mengagumkan, kesederhanaannya, sikap waroknya dan seterusnya. Itu kan menimbulkan efek emosi tertentu terhadap sejumlah santri kayak gitu. So what gitu loh, apa masalah aja dengan gejala itu? Kecuali ngesot ke presiden gitu. Iya, beda. Kecuali kalau kita ngesot ke presiden gitu kan, kayak gitu. Dan itu udah berlangsung lama kayak gitu. Nah, karena itu menurut saya, ya, secara teknis kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang unik, ya, munculkan dia sebagai fenomen, ya, yang sifatnya kalau dalam kajian antropologis misalnya itu kan bisa saja menjadi sebuah cerita atau dibuat deskripsi yang menarik tentang gejala itu, tetapi tidak ada judging di situ, ya. Dan film dokumenter juga banyak penontonnya, Pak. Iya, kayak gitu. Dengan begitu kan ada empati yang bisa diberikan, ya, terhadap subkultur yang punya uniqueness-nya sendiri, gitu kan. Nah, tapi karena cara penyajiannya dilakukan dan dapat juga diduga ada unsur framing, ada unsur mendowngrade, ada unsur judging, segala macam kayak gitu, reaksi mereka nggak bisa dihindari karena pesantren itu punya ikatan emosi yang dalam dengan para alumni, gitu, kayak gitu. Ya. Nah, pesantren itu juga mengalami modernisasi. Ya. Dulu pada masanya yang jauh, pesantren itu yang disebut pesantren salaf itu kan tidak sistem klasikal, ngaji langsung dengan kiai, kitab-kitab tertentu kayak gitu. Tapi seiring perkembangan zaman segala macam, mereka juga mengalami modernisasi. Di dalam pesantren itu kan ada madrasah gitu. Ada madrasah, ada ujiannya gitu, ada kurikulumnya, ya. Kalau madrasah itu nggak bisa disebut pesantren, ya, Be, ya?
Nggak bisa. Dia sekolah formal soalnya. Sekolah formal dalam Ya. pesantren itu kan orang mukim di situ. Iya betul. Karena itu apa namanya, di dalam pesantren itu bukan sekolah, tapi di dalam pesantren ada sekolah. Artinya sekolah yang ada di dalam pesantren itu tumbuh di atas pangkuan kultur tadi, subkultur pesantren tadi itu, gitu, kayak gitu kan. Jadi pesantren bukan sekolah, tapi di dalam pesantren ada sekolah. Untuk mengatakan bahwa sekolah yang ada di dalam pesantren itu tumbuh di atas pangkuan subkultur pesantren, gitu ya. Nah, ini yang tidak banyak dimengerti oleh orang-orang luar. Lalu seiring perkembangan zaman juga, para santri yang sekolah di pesantren itu, mereka kan punya orientasi akademik yang berbeda dengan dulu. Yang penting mereka bisa belajar kitab, lalu menjadi ahli di kitab itu segala macam. Tidak ada orientasi akademik yang sifatnya resmi. Gelar-gelar. Tapi kan bayangkan sekarang anak-anak pesantren itu banyak yang sekolah tinggi. Sampai di PhD. Dan PhD di luar negeri. Ibarat segala. Dan mereka adalah produk dari pesantren yang dibayangkan oleh orang yang tidak cukup mengerti tadi itu sebagai kuno dan seterusnya. Kayak gitu. Ya termasuk Buya kan santri yang jadi sarjana lah ya. Produk gagal gue. Kayak gitu. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, pesantren ini ya, kalau kita mau bicara tentang sejarahnya kan panjang juga sejarah pesantren itu. Dia punya kontribusinya sendiri pada dunia pendidikan pada bangsa ini ya, di negeri ini ya. Karena awalnya kan dia, bukan awalnya sampai sekarang kan dikelola secara swadaya, swasta. Ya kan? Karena terjadi dialog lah antara negara dan pesantren sebagai institusi swasta dalam konteks ini, dalam soal pendidikan, maka ada kompromi yang bisa dilakukan sehingga kurikulum yang ditetapkan, misalnya kalau itu madrasah Depag itu mulai diadopsi, tapi pada yang sama kekhasan yang menjadi uniqueness pesantren dan kekhasan pesantren dari sisi kurikulum maupun tradisi tetap dipelihara. Sehingga santri yang sekolah di pesantren itu setelah selesai dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya. Ya tetap seperti juga warga negara Indonesia yang bersekolah di luar pesantren. Ya, yang mengikuti jalur formal gitu ya, SD, SMP, SMA, kemudian juga kuliah. Dari jalur pesantren juga bisa begitu, gitu ya. Jadi ada subkultur pesantren yang tidak cukup dimengerti ya oleh orang luar, atau mereka menggunakan perspektif yang sama sekali tidak berbasis dari pengetahuan yang cukup tentang subkultur pesantren tadi itu, sehingga mereka menggunakan ukuran-ukuran luar ya. Ya ini kan nyambung dengan satu buku ya, Matinya Kepakaran gitu ya. Kalau kita lihat kan bisa jadi Trans 7 ini memproduksi karya itu tanpa melibatkan ahli yang memahami apa itu pesantren gitu ya, atau bahkan mungkin menangkap pandangan posisi tertentu ya yang mungkin itu harusnya muncul dari para scholars yang memang selama ini hidup dan tumbuh sebagai pribadi di pesantren, sehingga mungkin dia akan menjadi lebih jernih dalam. Iya. Karena dia subkultur punya uniqueness-nya sendiri ya, segala macam. Itu sebabnya dunia pesantren seringkali menarik perhatian para peneliti ya, para antropolog bahkan dari luar negeri untuk membuat karya-karya ilmiah ya tertentu, dan banyak buku itu yang ditulis oleh para antropolog tentang pesantren. Termasuk Clifford Geertz kan. Iya. Saya bisa sebutlah sejumlah buku. Dan saya beruntung karena saya dulu pernah di LP3S dan punya program pengembangan masyarakat melalui pesantren. Karena itu saya banyak bergaul dengan kiai-kiai pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Jadi Sumeneb saya pernah gitu, terus kemudian ke Probolinggo. Bukan Alamin. Bukan. Lalu
ke Probolinggo pesantren Nurul Jadid, di Pati pesantren Kiai Haji Ahmad Sahal itu, pesantren Maslakul Huda ya. Probolinggo, Nurul Jadid, terus ke Banyuwangi juga pernah saya ke sana, lalu Tasikmalaya ya, saya keliling. Dan Jawa Barat termasuk yang banyak juga pesantren dulu. banyak, dan saya banyak ngobrol dengan kiai sepuhnya itu ya, dan saya melihat betul bagaimana sikap hormat, sikap tabaruk pada santri terhadap kiai segala macam kayak gitu. Mereka tidak mengerti itu, tidak mengerti itu. Lalu kenapa kiai terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama, jadi mereka itu pesantren mereka itu bukan enclave, bukan kantong yang terpisah dari masyarakat. Karena itu pada hari-hari tertentu itu biasanya ada pengajian terbuka untuk masyarakat ya. Mereka datang ke pesantren ya, lalu kiainya itu langsung yang memberikan pengajian ya, pengajian kitab ya kayak gitu. Lalu dalam banyak hal juga kadang masyarakat kalau punya problem apa gitu mereka konsultasi ke kiai kayak gitu. Jadi kiai atau pesantren itu tidak saja dilindungi atau dihormati, dimuliakan oleh santrinya, bahkan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena kiai di sejumlah pesantren dia bukan hanya kiai santri tapi juga kiai masyarakat kayak gitu. Iya. Sehingga kita bisa mengerti kenapa reaksi yang begitu keras terhadap Trans TV tidak semata-mata dari para santri yang ada di Lirboyo, tapi juga masyarakat yang punya simpati besar terhadap pesantren itu gitu. Nah, saya ingin mengatakan Trans TV punya problem teknis ya untuk mengelola isu-isu seperti ini. Iya. Sebetulnya kalau dia kemas dengan cara yang lain, itu sesuatu yang asik juga dimunculkan sebagai fenomen gitu kan. Tapi di situ terbebas dari unsur framing, terbebas dari unsur judging, sehingga tidak menjadi sentimennya menjadi negatif kayak gitu. Nah ini Buya, terakhir Buya, soal Trans 7 ini, lesson learn-nya supaya orang juga kemudian yang ingin meneliti, menyampaikan pendapat soal pesantren juga tidak takut gitu ya. Khawatirnya kan setelah Trans 7 orang menjadi nggak berani lagi nih melihat dengan kacamatanya pesantren, institusi ini dan lain-lain ya. Karena bagaimanapun kita juga tidak berharap putus interaksi antara dunia pesantren dengan orang luar gitu ya. Iya, tidak perlu ada kekhawatiran sejauh itu karena pesantren itu pada dasarnya terbuka ya. Terbuka. Bahkan jumlah peneliti asing kan banyak yang melakukan penelitian dan nginap di dalam pesantren, bahkan mereka yang berbeda agama dan seterusnya. Bukan cuma itu, kita juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya untuk mengembangkan pendidikan tertentu kayak gitu. Itu biasa saja, terbuka. Gitu. Pesantren bukan institusi yang eksklusif ya. Dia memang punya subkulturnya sendiri, tapi itu bukan sebuah pencagaran budaya gitu loh yang tertutup untuk diteliti, kerjasama dengan pihak lain dan seterusnya, enggak. Seperti entitas suku tertentu gitu ya. Iya, kayak gitu. Misalnya kayak Baduy Dalam itu kan memang dia punya sistem isolasi terhadap dunia luar ya. Kan pesantren sekarang ini melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain di luar ya. Pesantren tidak eksklusif. Bahkan pesantren yang saya tahu ya itu cukup terbuka dan mereka juga selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang berlangsung ya. Tentu tetap dengan tidak meninggalkan tradisi yang menjadi core value dia sebagai institusi pendidikan kayak gitu. Itu sebabnya banyak lulusan santri bisa sekolah di mana-mana. Iya, termasuk luar negeri ya. Termasuk di luar negeri. Kayak gitu. Oke Buya, ini penting sebagai catatan bahwa secara metodologi juga harus jelas ya ketika ingin
melakukan kajian, melakukan Kalau yang disajikan Trans TV yang melalui production house-nya ini kan dia ada unsur memanipulasi ya. Sisi gejalanya itu untuk kepentingan yang bersifat, ada unsur gimmicknya, ada unsur komersialnya, untuk ada unsur ada motif untuk menarik perhatian publik atau pemirsa. Ujung-ujungnya kan soal bisnis, konten kreator lah. konten kreator kayak gitu. Iya kan? Nah ini yang harus dihindari ya teman-teman semua yang juga berprofesi sebagai konten kreator, hindari cara-cara demikian ya, karena itu juga akan meruntuhkan kualitas konten kita. Mudah-mudahan ini pelajaran penting bagi siapapun yang ingin menyampaikan secara terbuka pandangan mereka ya, supaya juga tidak terjerumus kepada framing, kemudian pendangkalan informasi. Karena tadi seperti yang disampaikan Buya, sebenarnya melihat pesantren itu nggak bisa tunggal, perspektifnya harus dilihat sebagai satu subkultur yang sangat beragam gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, dan itu artinya adalah hal yang sebenarnya menarik bagi kita untuk kita juga mulai amati secara lebih detail gitu ya, bagaimana perkembangan dan pesantren ini sebagai institusi pendidikan yang sudah eksis di Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Demikian pemirsa, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.